Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sesi 2 ruang kolaborasi modul 1.2 nilai dan peran Bapak Ibu TGD yang luar biasa. Tadi pada sesi 1 Bapak Ibu saya perhatikan sudah luar biasa dalam berdiskusi. Izin di-mute dulu Pak Malinta. Ya, baik. Diskusinya luar biasa dan sangat aktif begitu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya dapat dipresentasikan di dalam sesi 2 ini. Mengawali sesi 2 saya kira penting juga kita mengawali segala aktivitas dengan doa. Saya langsung pimpin saja. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya izin merecord gitu ya supaya aktivitas kita ini ada dokumentasinya, dan saya akan melakukan share screen. Apakah sudah tampak ini di dalam layar Bapak Ibu? Pak. Oh, belum ya? Sudah Pak, sudah. Tampak. Sudah. Oh, hilang lagi. Saya share ulang Pak. Ya. Share window, PowerPoint, bagikan. Wih, lama ya. Loading. Oke, sudah. Oke, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah. Kita mulai dari awal dulu. Jadi kita pada sesi 2 ini akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok Bapak Ibu terkait dengan tugas yang telah diberikan sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya di dalam ruang kolaborasi ini sesuai dengan kesepakatan belajar yang pernah kita sepakati gitu ya. Nanti saya akan ingatkan kembali kesepakatan belajar yang kita sepakati. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan sebuah ice breaking supaya Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya dengan konsentrasi penuh. Coba Bapak Ibu bisa tampak ini apa yang saya tampilkan? Sebuah teka-teki sebenarnya. Seberapa jeniskah Anda? Biasanya orang senang dengan main matematika gitu kan ya. Silakan Bapak Ibu menghitung kira-kira berapa sih hasilnya gitu ya. Kira-kira berapa ini? Nanti tulis di kolom chat ya. Oh iya. Kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan hasilnya boleh raise hand, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak dapat kesempatan bisa memaksimalkan kolom chat. Saya mati lampu ini kayak tidak bisa presentasi sebentar. Ya, tidak Oh, apa-apa. gitu. Ada banyak. Baik, Tidak apa-apa baik. banyak gitu. Ada yang bisa jawab ini berapa? Tulis saja di kolom chat jawabannya. Hitung saja. Iya. Saya kasih waktu 5 menit lah untuk menyelesaikan soal ini. Oke. 56 itu kayaknya itu Pak. 56 ya. Nanti kita coba bahas. Pak Wasik 56. Oke. Bisa ditulis di kolom chat Pak 56 gitu ya. Hasilnya dari perhitungannya 56. Oke, Pak Wasik 56. Selanjutnya tidak ada lagi yang sudah menghitung. Oke. 54 Pak.
Berapa? 48. Bisa ditulis di kolom chat, Pak Khairullah. 54. 54. Oke. 54. Kita bisa 54 elaborasi kan? dulu. 54 Khairullah ya. Pak Khairullah bisa elaborasi. 54 itu hasil dari mana Pak ya Khairullah? Bisa. Ya, hasil dari gambar ini gambar kelinci itu satu kelinci nilainya 7. Sehingga Nah, kalau 3 ekor berarti nilainya 21. 7 Sedangkan 19 2 7 jam tambah 7 tambah satu kelinci. ini Apa di sini 14. 19 berarti satu kelinci 1 jam nilainya 6. 54. ya, ya. 1 jam nilainya 6. 6 tambah 6 12 tambah 7 20 atau 19. Iya, Kemudian iya. ini bunga, satu bunga nilainya 2 sehingga 2 tambah 6 8 tambah 7 15 sehingga ini 7 tambah 2 9, 9 kali 6 54. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa Pak Khairullah jawabannya. Tadi Pak Wasit juga sudah menjawab 54 gitu ya. Nah, saya akan kasih bocoran. Nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri di rumah. Di sini ada bunga nilainya tadi berapa ya? 2 ya? 2. Di sini ada bunganya ada 2. Sabar ya, Bapak. Nggak kelihatan? Tunjuk. Ini bunganya ada 2. Bisa dilihat? Iya. Berlapis bunganya, berlapis. Ini ulat-ulat ini dia ada bunganya juga di atas kepalanya. Ya, ulat yang ini kan tidak ada bunganya di atas kepalanya. Nah, tapi ruasnya ini berbeda dengan ulat yang ada di sini. Di sini ruasnya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya nilainya adalah 5 ditambah bunga. 1 buah bunga. Kemudian ulat ini nilainya 6 karena ruasnya ada 6. Tapi tidak ada bunganya dia. Sedangkan jam ini, Bapak Ibu, jam ini sebenarnya nilainya tadi kan ada 6 ya. Tapi karena itu ada di jam 6. Sekarang ini jamnya ada di jam 5. Nilainya berapa? Oke, itu sekedar bocoran Bapak Ibu supaya kita bisa hadir seutuhnya di dalam ruang kolaborasi ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif, pihak dalam kelompoknya maksudnya. Selanjutnya skenario pembelajaran seperti tadi saya telah menyampaikan breaking di pembukaan penjelasan. Sebentar saya akan sampaikan kesepakatan. Kesepakatan belajar ini sudah pernah kita buat. Kemudian kita akan lanjutkan sesi presentasi dan sesi tanggapan. Nanti di penghujung kegiatan ada refleksi. Saya akan memberikan jawab dan kemudian kita lanjutkan bersama. Nah, saya ingin mengingatkan kembali. Mungkin ini ada suara lain gitu ya, kalau kita rekam agak kurang bagus. Jadi mohon bantuannya rekan-rekan JGP yang lainnya bisa membantu kami host bisa menonaktifkan atau memute temannya begitu. Baik, saya lanjutkan. Ini kesepakatan kita. Kesepakatan belajar yang pernah kita buat, saya ingatkan kembali, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh atau hadir secara utuh di dalam ruang virtual ini, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi inti kita, yaitu Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi yang lalu kan arahannya Bapak Ibu dalam ruang breakout room, masing-masing kelompok melakukan presentasi karya berupa poster, disuruh membuat poster, nah dipresentasikan di sini, poster PowerPoint video tentang rancangan satu kegiatan, sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompoknya. Jadi diidentifikasi dulu
dalam kelompok itu nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap rekan anggota kelompok. Nilai guru penggerak yang dimilikinya, kemudian dipilih salah satu, kemudian itulah yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah kegiatan drill. Nah, dibuatlah dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti itu petunjuknya yang lalu. Kemudian kelompok lainnya memberikan umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Nanti pada saat presentasi, harap kelompok lainnya juga bisa memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan, saya ingatkan bahwa alangkah bagusnya supaya terbina hubungan yang baik dan budaya positif dalam lingkungan kelas kita, maka harapannya umpan balik yang diberikan dimulailah dengan hal-hal yang positif dulu, kemudian diakhiri dengan hal-hal yang perlu dikembangkan, begitu ya. Selanjutnya, setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Jadi sebelum Bapak Ibu mengupload di LMS, Bapak Ibu perbaiki dulu hasil karya kelompoknya sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok lain. Yang keempat adalah hasil revisi karya yang sudah diperbaiki tadi, Bapak Ibu unggah di LMS gitu. LMS ruang kolaborasi bagian penguploadan tugas. Baik, saya mulai dari mana ini, kira-kira kelompok berapa yang akan mempresentasikan? Apa mengajukan diri atau saya tunjuk saja ini? Oh, ini sudah ada dari kelompok 1, Pak Hairullah. Silakan Pak Hairullah, bisa mengelaborasi hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, kami izin Pak share. Saya stop dulu ya. Saya stop. Ya, Pak. Silakan Pak Hairullah. Ya, baik Pak, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami kaitannya dengan peran dan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kus bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kekuatan nilai-nilai guru penggerak yang kami miliki kaitannya dengan pribadi kami sendiri, yaitu di sini pengalaman yang sudah kami terapkan, nilai penggerak yang sudah kami miliki adalah nilai mandiri, di mana kami mampu melaksanakan tupoksi sebagai guru, yaitu merencanakan pembelajaran, melakukan observasi dan mengevaluasi pembelajaran, dan mampu melakukan tindak lanjut serta melakukan pengembangan diri secara mandiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Sedangkan nilai kolaborasi, yaitu pengalaman yang sudah kami terapkan, yang pertama, selalu berusaha menjalin kerjasama dengan sesama guru dan kepala sekolah, di mana kegiatan yang pernah kami lakukan yaitu membahas tentang pemanfaatan media sebagai sarana penunjang pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Nilai yang berpihak pada murid yaitu pengalaman yang sudah kami terapkan, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian memberikan kebebasan kepada sendiri pengetahuannya. Sedangkan strategi penguatan yang kami akan lakukan yaitu aktif melakukan perubahan-perubahan dalam berinovasi dan berani mengambil risiko, membuka real diskusi dengan teman-teman dalam KKG, memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis teknologi, mengembangkan diri untuk mempelajari pembelajaran IT, merefleksi diri dalam setiap kegiatan. Berdasarkan nilai yang kami miliki, kami merancang suatu kegiatan yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu kolaborasi dan inovatif, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Saya kira itu Pak yang dapat kami paparkan sesuai dengan hasil kerja kelompok kami. Atas kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairullah dari kelompok 1 sudah memaparkan
dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Luar biasa sekali Pak Hairullah. Artinya di sini sudah ada pilihan nilai yang dipilih, kemudian dielaborasi di dalam sebuah kegiatan real gitu ya. Luar biasa. Mungkin ada dari CGP yang lain untuk Bapak Ibu CGP yang akan... Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini sudah ada, sudah resen. Mengerti sekali Pak Wasit. Kalau Dari diminta, kelompok- ditanya langsung bertanya. Kelompok 1, Pak. Iya. Silakan. Pak Saya Wasit dulu. penasaran tadi, hasil diskusinya sangat bagus sekali tadi. Luar biasa saya akui. Tetapi Pak, diskusi di meja diskusi ya Pak ya. Saya dengar kok banyak guru penggerak agak pesimis. Kalau di konsel saya akui banyak kepala sekolah muda-muda diangkat dari guru penggerak konon katanya. Tapi kalau di daerah Bapak gimana kira-kira? Masih dihargai kepala daerah atau enggak? Itu yang lulusan guru penggerak Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Itu saja pertanyaan saya Pak. Jadi hasil yang bagus tadi di lapangan bagaimana gitu loh? Diimplementasikan apa enggak? Saya langsung Dihargai Baik, apa? terima kasih Pak Wasit. Saya elaborasi dulu sedikit pertanyaan dari Pak Wasit ini. Artinya bahwa guru-guru penggerak ini pada akhirnya dihargai atau tidak gitu. Kalau di daerah Bapak itu gimana? Kalau di konsel menurut Pak Wasik penghargaannya sudah cukup luar biasa karena ada yang baru belum lulus guru penggerak sudah diangkat jadi kepala sekolah. Nah, ini mau sharing dengan dengan Pak Hairullah. Kira-kira kalau daerah Pak Hairullah seperti apa? Silakan Pak Hairullah. terima kasih. Mungkin memang Atau Pak Arman Putus jangan. nih suaranya. Pak Arman nih jangan. Jaringannya tidak bagus nih Pak. rasa Hairullah. Oh, Pak Hairullah agak putus-putus ya jaringannya ya. Atau begini Pak Hairullah bisa mengoptimalkan kolom chat kalau misalnya tidak bisa Ya, bisa aja. gambar gitu ya. Bisa jawabannya di sini nanti saya yang sampaikan. ya, Atau rekan satu anggotanya. Kalau di enggak daerahnya apa-apa. seperti apa Pak? Gitu. Sambil optimalkan kolom chat saja nanti saya bacakan Pak. Kemudian kalau ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain terkait dengan presentasi nilai-nilai yang dipilih oleh kelompoknya Pak Hairullah kemudian dielaborasi di dalam kegiatan real gitu ya, dan kemudian manfaatnya. Silakan kalau ada yang lain. Belum ada juga chatnya. Oh ini. Sudah ada peringatan dari timekeeper gitu. Masalah sur. Ya 15 menit lagi lah Pak Saiman sebagai timekeeper kita. Apakah tidak ada lagi? Halo. Pak Arman satu kelompoknya. Oh ini dari Pak Hairullah katanya beda dengan konsel. Berarti gitu. bedanya ini harusnya kan kita elaborasi lagi. Nah, Iya. bedanya itu apa gitu kan? Berarti beda ya. Kalau di konsel katanya Pak Wasik tadi, wah sudah lumayan ada penghargaan yang diberikan kepada guru penggerak. Nah, kalau di daerahnya Pak Hairullah beda ya, beda bisalah kita tafsirkan masing-masing itu beda itu. Oke, baik. Ada yang lain Bapak Ibu terkait dengan presentasi? Kalau tidak jadi cukupkan. Ini Pak Hairullah suaranya putus-putus ya. Nggak bisa dengar ini. Hanya satu kelompoknya. Paling satu kelompoknya ini yang bisa. Kelompoknya Pak Hairullah. Saya juga menjelaskan. Oh ya silakan. Kalau Malik. baik, saya menilai analisis saya, guru penggerak saat ini belum sepenuhnya diberikan kewenangan. Baru saya lihat baru satu orang itu sebagai pelaksana kepala sekolah. Jadi mungkin harapan kami kepada Fasil, mungkin ada pertemuan-pertemuan di Kemendikbud disampaikan bahwa ada mungkin sejenis peringatan kepada kolaborasi konfirmasi kepada
pemerintah daerah agar memanfaatkan guru penggerak itu diberi peran untuk memimpin sebuah sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran Pak Malinta ini kepada Fasil gitu ya. Siapa tahu bisa menyampaikan ke pihak Kemendikbud ada semacam perlakuan kepada guru penggerak di daerahnya. Tapi ya keterbatasan dari seorang fasilitator itu untuk bisa menyampaikan itu agak ini ya. Jadi kayaknya itu memang tergantung dari kebijakan masing-masing daerah sih. Oke, baik. Saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok Pak Hairullah. Apakah ada kelompok lain yang akan mempresentasikan? Ini baru satu kelompok ya. Kelompok berikutnya siapa ya kelompok berikutnya? Oke, saya kira semua kelompok sudah tampil luar biasa. Dari beberapa kelompok yang telah tampil, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Insya Allah kita akan terapkan dalam kegiatan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menutup dari kegiatan ruang kolaborasi kita ini, saya ingin Bapak Ibu berefleksi gitu ya. Selama perjalanan kegiatan ruang kolaborasi ini dari sesi satunya, kemudian sesi duanya, dan sampai saat ini di penghujung kegiatan, kira-kira apa saja gitu. Mohon Pak Hairullah di nonaktifkan dulu ini share screen-nya, karena saya akan share. Pak Hairullah dengar nggak ya? Halo Pak Hairullah. Saya langsung timpa saja ini ya. Saya timpa saja share-nya Pak Hairullah. Bisa nggak ini? Oke, bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi kita akan coba berefleksi dulu terkait dengan apa yang Bapak Ibu telah alami selama proses ruang kolaborasi kita ini. Sudah Citra? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ini adalah refleksi yang akan kita lakukan. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang akan Anda atau masih perlu dikembangkan pada diri Anda? Nilai apakah itu? Mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok? 3, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Ini adalah linknya untuk link Padlet gitu ya. Saya menggunakan Padlet di sini, Bapak Ibu, untuk kita berefleksi. Silakan saya tuliskan di kolom chat aja ya. Oke, sudah. Ada? Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan refleksinya. Jadi refleksi ini saya akan periksa nanti gitu ya. Akan menjadi bahan penilaian saya juga selama proses mengikuti kegiatan di bagian keaktifan gitu. Saya coba buka juga supaya kita sama-sama lihat yang sudah menuliskan. Saya share di sini ya supaya kelihatan siapa yang sudah menulis. Share. Loh, kok hilang ini share? Oke, saya dapat sudah. Bagaimana Pak kalau dipercepat? Oh siap, sebentar lagi. Masih 3 orang ini Pak. Nah sudah, oke saya coba bacakan refleksinya beberapa. Fokus menyimak, ada Pak Laude, ada Pak Malinta, ada Pak Hairullah yang menginspirasi, kemudian mengapa nilai itu penting,
karena karena sudah bagus gitu ya. Berikan apresiasi, Pak Wasik ini sudah memberikan apresiasi kepada rekan yang menginspirasi. Oke, baik. Luar biasa Bapak Ibu, sudah menuliskan semuanya. Semua telah menuliskan refleksinya di kolom Padlet ini. Saya tutup Padletnya dulu ya. Kemudian saya stop screen. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita berefleksi, saya ingin menyampaikan kegiatan selanjutnya adalah, loh ini ada yang baru masuk. Jadi Bapak Ibu nanti akan menindaklanjuti kegiatan ini pada demonstrasi kontekstual dan nanti jangan lupa mengikuti elaborasi pemahaman gitu. Nah, baik, kita tutup saja untuk sesi hari ini.